Mas Samsul. Saya dengar dari tamu bilang begini, Pak, saya mau konfirmasi dong. Tetangga saya bilang, jangan terapi di KHL, apalagi setiap hari. Nanti awalnya doang gratis, ujung-ujungnya nanti disuruh beli alat. Kalau nanti nggak beli alat, nggak boleh terapi lagi. Cina, punten Bu, saya orang pusat dari Jakarta, jujur saya sakit hati mendengarnya. Punten, KHL jual alat, ada yang pengen beli, apa salahnya? Kecuali kita maksa. Saya tanya sama Bapak Ibu, apakah selama Pak Sawah buka di Ciparai ini Bapak Ibu dipaksa awal-awal terapi? Nggak boleh bohong. Kalau memang dipaksa lapor sama saya, biar Pak Sawah nggak boleh kerja lagi di KHL. Kalau memang tidak dipaksa, berarti kalau nanti ada gosip yang begitu-begitu lagi, Bapak Ibu percaya apa tidak? Punten Bu, jangan dibiarkan. Kalau bisa diluruskan, karena saya tidak mau KHL namanya jelek. Gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab, tidak tahu KHL tapi ngomong-ngomong yang tentang KHL. Emang salah kita jual alat ada orang yang pengen beli? Nggak ada yang salah, karena tidak dipaksa. Kalau nggak percaya, mumpung ada orang yang membeli hari ini, kita cari tahu kebenarannya. Siap mendengarkan? Siap. Kembali lagi di acara Rumpi-Rumpi Manja di siang hari bersama presenter ternama Samsul Purba yang akan kita kupas kisah penyakit penderitaan yang dialami oleh orang tua saya. Kita akan kupas setajam ngomong Bu kater gitu nih. Lamun di TV masih leng, lamun di rumah kater gitunya. Kita akan kupas setajam ngomong gitu sakit gitu ya. Siap? Siap. Kita akan kupas setajam manja. Tepuk tangan dong yang meriah dong. Lanjut. Kita kenalan sama emak saya dulu boleh? Mama punten ya Mah ya. Di sini atas nama Ibu Salamah, usia 73 tahun, tinggal di daerah Papak Serang. Tepuk tangan buat warga Papak Serang dong. Mak, Pak Samsul pengen tahu sama Mak teh, sebelum datang ke KHL ada keluhan apa saja Mak? Stroke, darah tinggi, lambung, kolesterol, stroke ringan. Saya awalnya ada keluhan darah tinggi, ada keluhan kolesterol, lambung, sama ada gejala stroke ringan. Pak Samsul mau tanya sama Mak, kejadian stroke ringannya itu sudah berapa lama? Tahun 2014. Dari tahun 2014 saya terkena gejala stroke ringan. Waktu terkena gejala stroke ringan, itu Mak kejadiannya malam, pagi, apa siang, apa pas bangun tidur? Siang lagi jalan, di tengah jalan gak bisa jalan. Waktu di tengah jalan, itu lagi jalan di siang hari, itu tiba-tiba saya nggak bisa jalan Pak Samsul. Nah waktu itu Mak nggak bisa jalan, terus Mak pergi kemana? Apa langsung pergi ke rumah sakit atau kumaha? Enggak, ke rumah dulu, besoknya ke rumah sakit. Rumah dulu, besoknya langsung dipergikan ke rumah sakit. Waktu dipergikan ke rumah sakit, waktu dicek kata dokter, gara-gara apa Mak? Pengeroposan tulang. Ya, sama darah tinggi, sama lambung. Tensinya sampai berapa waktu itu? Waktu dicek? 187/87. Itu dicek waktu itu kata dokter tinggi. Berarti yang menyebabkan Mak terkena gejala stroke ringan teh awalnya gara-gara darah tinggi. Awalnya mah stroke dulu, nggak bisa jalan dulu. Oh, paham. Kan kieu Mak maksudna teh. Mak kan terkena stroke kan otomatis kan besoknya dicek. Kata dokter teh dicek, Mak bisa kena stroke kan pasti aya penyebabnya. Nah, waktu kan saya tanya, Mak teh aya tensi. Tensi Mak teh katanya 187. Terus kata dokter, yang menyebabkan Mak terkena gejala stroke itu gara-gara naon? Apa gara-gara tensi? Apa karena kolesterol? Apa karena lambung? Apa karena apa? Kata dokter bilang nggak? Lambung dan kolesterol. Berapa tingginya waktu itu kolesterolnya? 200. Kolesterol 200. Berarti dokter bilang, Mak kena stroke teh gara-gara kolesterol sama lambung. Bener? Nggak salah denger kan? Bapak Ibu?
bisa kena stroke itu gara-gara apa awalnya? Pasti kan bilangnya tensi waktu itu tinggi Pak Samsul. Saya terus jatuh, akhirnya kena stroke. Kan orang kan beda-beda kisahnya. Oh, saya waktu itu lagi duduk-duduk Pak Samsul, tiba-tiba lemes aja. Dibawa ke rumah sakit, tensi saya tinggi. Oh Pak Samsul, saya waktu itu lagi sholat, tiba-tiba leles, tidak bisa bergerak, dilarikan ke rumah sakit karena gejala stroke. Kayaknya apa? Gara-gara tensi. Ternyata emak ketika saya tanya, beliau terkena gejala stroke itu karena kolesterol. Waktu itu sangat tinggi sekali. Kan kolesterol kan di sini, Bapak Ibu pusatnya. Wajar. Kenapa? Aliran darah yang ke otak itu ada kemacetan, sehingga saraf pusat di otak mengalami kelumpuhan. Terjadilah gejala stroke ringan. Kira-kira kalau terjadi di tahun 2014, sekarang sudah masuk 2025. Sudah berapa puluh tahun beliau menderita? 11 tahun beliau menderita Bapak Ibunya. Coba bayangkan Bu, sehari aja orang kena stroke gak enak, apalagi sampai 11 tahun. Kan Pak Samsul sempat bilang kemarin, stroke bisa terjadi sama siapapun dan kapanpun. Apalagi yang punya keluhan tensi sama kolesterol, rentan sekali. Tapi paling sering terjadi itu karena tekanan darah tinggi. Bisa terjadi ketika bangun tidur, bisa terjadi karena lagi jalan ke ibunya, bisa terjadi karena lagi aktivitas nyapu, sholat, macam-macam kejadiannya. Tergantung kondisi darahnya macetnya parah apa tidak. Kalau udah mengibarkan darahnya macet ke otak, berarti sudah pertanda saraf pusat di otak mengalami kelumpuhan. Terjadilah gejala stroke. Mak, selama sakit dibawa berobat kemana aja Mama teh? Alisan ke Cahaya Kolbu tiap bulan rutin. Tiap bulan teh Mama pasti rutin check up kontrolnya. Biasanya dapat obatnya berapa macam biasanya? Kalau di Alisan 7 macam, Cahaya Kolbu kadang 5, kadang 4. Selama minum obat kumaha hasil nama? Makan enak, kayak coklat jadi lagi. Bapak Ibu mau tanya boleh? Sebelum Bapak Ibu ketemu KHL, apakah benar Bapak Ibu waktu itu minum obat? Waktu diminum obatnya teh enakeun. Setelah obatnya habis beberapa hari penyakitnya terasa deui, betul? Berarti yang namanya obatnya bukan berarti jelek, hanya meringankan gejalanya saja, tidak dapat menyembuhkan penyakit. Pantes dokter bilang begini, darah tinggi kalau pengen sembuh minum obat seumur hidup. Kolesterol pengen sembuh minum obat seumur hidup. Asam urat, diabetes, apapun penyakitnya harus minum obat. Masalahnya dosis obatnya bisa merusak ginjal, dosis obatnya bisa merusak jantung, bahkan bisa merusak pendengaran seseorang. Itu loh resikonya. Maksud Pak Samsul teh tidak bisa, Pak Samsul tidak pernah bilang obat jelek, dokter salah, nggak ada masalah itu. Dokter itu sudah tahu masalah medis obat-obatan. Masalahnya untuk penyembuhan obat itu tidak bisa. Nggak ada sejarahnya penyakit bisa sembuh dengan obat. Sembuh pun harus minum setiap seumur. Betul apa tidak? Leres atau bente? Sok ningali ke Pak Samsul, nanti dihidupin nanti kipasnya. Kalau kedinginan nanti dimatikan kipasnya. Siap? Mama, selama sakit sudah berusaha ke dokter, pernah nggak ke alternatif lainnya? Contohnya kayak pijet atau bekam, jamu, kan orang kan namanya orang ya, atau herbal, mungkin merebus ramu-ramuan, kan namanya juga orang pengen sembuh. Naon pasti diusahakan, betul tuh? Betul. Kalau Mama selain dokter apa lagi? Di Alisan ada rehabilitasi. Oh, kayak fisioterapi meren direhab. Emang Mama terkena narkoba ya? Bapak Ibu, Mama teh waktu di rumah sakit mana? Alisan, itu saya dimasukin ke ruang fisioterapi Pak Samsul. Kalau itu mah masih nyambung rehab. Saya kecanduan rehab. Kecanduan kamu. Lanjut. Mak, waktu itu ikut program fisioterapi di rumah sakit sama berapa lama? Dari tahun 2017 sudah sembuh. Ke situ lagi tahun 2000 sembuh lagi gitu.
kena lagi. Jadi itu terus-terusan. Kalau udah nggak terasa sakit, berhenti aja. Oh berarti Pak Samsul kalau lagi sakit, saya biasanya ke dokter itu minum obat sambil terapi. Tapi kalau sudah ada perubahan, ada engaken, otomatis sakit lagi, saya pergi ke situ lagi. Berarti selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mama teh nggak berhenti minum obat. Terus kadang fisioterapi pun dilakukan karena pengen cepat sembuh. Punten sepunten-puntennya. Mama teh berobat ke dokter itu pakai BPJS sama uang cash. BPJS pertama mah 1 kali biayanya gede. Berapa waktu itu teh? Berapa aja daftar? Itu aja obat aja 400 pertama. Tahun 2014 400. Terus? Sehingga pakai BPJS. Selanjutnya pakai BPJS. Pakai kelas yang berapa mama? Kelas 2, bayar per bulannya berapa? Anak yang bayar nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya mama ikut BPJS setiap bulannya bayar. Iya. Bapak Ibu Sehat. ningali Bapak Samsul. Meskipun pakai BPJS kan tetap bayar per bulannya. Masalahnya kualitas obat sama yang cash beda kualitasnya. Kalau BPJS dapatnya itu kualitas yang menengah ke bawah jenis obatnya. Tapi kalau pakai yang uang cash, pakai yang paling manjur Bu. Namanya juga. Betul nggak? Betul. Ya harus paham lah. Bahkan kalau kita rawat inap pun kelasnya beda. Ya kan? Betul. Kalau pakai uang cash ditawarin mau yang VVIP apa yang bagaimana. Tapi kalau orang yang pakai BPJS gabung sama 6 orang yang disekat-sekat gitu Bu ya. Nanti yang berisik cucunya berisik ini loh belajar bla 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 macam-macam. Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu. Mama selama sakit berusaha kemana-mana, biaya sudah banyak mama keluarkan. Masalahnya hasilnya tidak maksimal. Ngomong-ngomong, tahu KHL tahu dari siapa ceritanya? Dari temen. Namanya siapa? Ibu Wiwi sekarang nggak lagi sakit lagi. Terus selama terapi di sini terhitung sudah jalan berapa lama mama terapi di sini? Hampir 3 bulan kurang. Mau jalan hampir 3 bulan kurang. Dan sekarang perbedaannya kumaha? Lambung, darah tinggi, kolesterol, terus gejala stroke-nya kumaha ayeuna nama? Darah tinggi nggak, udah dicek 120 per 80 udah bagus. Kolesterol bisa normal. Tepuk tangan dong yang meriah. Bu, kalau gejala stroke kan otomatis kan ngomong pun pasti terbata-bata. Tapi beliau lihatlah kondisinya. Sekarang benar-benar terlihat jelas perubahannya begitu sangat drastis sekali. Bahkan diajak komunikasi pun nyambung sekali. Berarti beliau selama terapi di KHL selama puluhan tahun itu tidak ada perubahan. Semenjak terapi 2 bulan lebih bahkan mau 3 bulan sekarang alhamdulillah perubahan itu di pihak orang tua saya. Tepuk tangan dong yang meriah. Mama, bisa ada perubahan seperti ini? Perasaan mama seneng nggak? Senang. Seneng sekali. Beruntung nggak sih mama bisa ketemu KHL? Beruntung sekali. Seandainya mama sekarang nggak ketemu KHL, kondisi mama seperti apa? Coba bayangkan. Itu nggak makan obat terus, kan sedang nggak makan obat. Serius? Dari pertama ke sini nggak makan obat. Beneran? Masya Allah, tepuk tangan dong yang meriah. Pak Samsul, saya dari pertama kali terapi sampai sekarang saya sudah nggak minum obat sama sekali. Padahal saya sekali periksa ke dokter yang sana 7, dokter yang ini 5. Bayangin aja diminum bapak ibunya sehari 3 kali. Sudah berapa banyak butir obat yang dikonsumsi masuk ke dalam tubuh? Sudah berapa biaya banyak yang sudah dikeluarkan? Tapi untungnya di KHL cuma diterapi gratis. Tapi alhamdulillah ada perubahan. Ngomong-ngomong, mama ada perubahan. Sudah agak mendingan. Terus tadi ke atas ketemu Pak Salwa di meja ngapain? Beli. Loh, beli apa? Ini Yang nyuruh siapa? sendiri mau ya. Jujur ya, nggak boleh ada kebohongan di sini di depan orang banyak. Mama, apakah dipaksa sama Pak Salwa dan karyawan yang lain mungkin? Enggak, pengen sendiri biar terus sehat. Benar? Terus ngomong-ngomong mama teh izin atau rembuk sama siapa di rumah sampai pengen bawa pulang alat 24 jam? Ya sendiri aja. Nggak ngomong sama anak atau sama suami? Makanya saya tanya, ngomong kumaha tadi? Neng, saya mau beli ini, uangnya ada di mama. Ya so diantar itu. Iya diantar. Berarti ini Bu, makanya saya nanya dong, saya nggak berani Bu nerima orang
orang yang terapi nerima uang kalau kita nggak nanya dulu, Bu sudah izin belum sama anak? Takutnya nanti jadi masalah besar. Makanya tadi saya tanya, saya diantar sama anak Pak Samsul, bahkan uangnya bukan dari anak kok, bener-bener uang tabungan saya pengen punya alat kesehatan, siapa tahu buat jaga saya seumur hidup. Tepuk tangan dong yang mulia. Alhamdulillah. Punten mah, nggak dipaksa, kemauan sendiri. Ngomong-ngomong, uangnya dapat dari mana? Kumpulin, kan punya anak, punya cucu. Kalau lebaran tuh disimpan, dikumpulin. Mama teh ngumpulin uang tersebut rencananya sebelum buat ini buat apa rencananya? Biasa mah suka beli emas ya, sudah lebaran beli emas. Biasanya Pak Samsul saya kan ngumpulin uang nih. Nanti kalau udah habis lebaran saya beli emas disimpan. Nah sekarang pertanyaan Pak Samsul, kenapa memilih ini? Kenapa nggak beli emas aja nanti pas lebaran Idul Fitri di tahun depan? Kalau beli emas kan nggak bisa jadi obat. Kalau ini kan mau obat sehat. Tepuk tangan dong yang meriah. Bapak Ibu, beliau jujur, beliau nabung uang dapat dari anak dikumpulin. Nanti setiap lebaran selesai itu saya pengen beli emas Pak Samsul buat nabung. Tapi sekarang saya tidak mau nabung emas dulu. Saya pengen nabung dengan cara membawa pulang Superdana Ultra 24 jam. Punten Mama. Mama mengeluarkan uang seberapa banyak untuk membawa pulang Superdana Ultra? Supaya apa? Gosip beredar nih. Itu harganya paling 1 juta. Itu harganya paling 10 juta. Mahal, saya nggak mampu. Punten, biar nggak simpang siur, biar sama-sama jelas, biar sama-sama tahu. Mama bawa pulang kalung gelang teh dengan harga berapa? 3,5. 3.500.000. Apa nggak sayang uangnya? Enggak kan mau sehat. Lebih baik emas mah daripada alat ini. Tidak ada manfaatnya kalau emas, cuma untuk itu aja loh, simpanan aja. Tepuk tangan dong yang meriah Bapak Ibu. Punten Mama, keputusan Mama itu sudah benar. Kalau sampai uang 3,5 juta, jangan dilihat dari nilainya, lihatlah dari manfaatnya. Kan Pak Samsul bilang tadi, apa sih keuntungannya kalau kita bawa uang 3,5 juta? Yang pertama, Ibu Bapak akan mendapatkan dompet asli dari Korea dengan di sini ada label KHL. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan gelang asli Superdana Ultra. Yang ketiga, Ibu akan mendapatkan kalung Superdana Ultra. Yang keempat, mendapatkan liontin atau bandul Superdana Ultra yang dimana di belakangnya ada tulisan KHL. Kalau tidak ada tulisan KHL, bukan punya KHL, jangan diterima. Tapi kalau ada tulisan KHL, berarti ini asli punya KHL. Paham sampai di sini? Berarti kalau bawa uang 3,5 juta, Bapak Ibu dapat berapa keuntungan? Yang pertama dapat apa? Dompet. Yang kedua dapat apa? Gelang. Yang ketiga dapat apa? Kalung. Yang keempat dapat apa? Liontin. Bayangkan loh, cuma 3,5 dapat sepaket ibaratkan. Tepuk tangan dong yang meriah. Alhamdulillah. Seandainya uang 3,5 juta dibawa ke rumah sakit, nginep opnam 1 minggu gak akan cukup, Bu. Tahu sendiri kan biaya rumah sakit? Apalagi rumah sakit yang kelas atas. Benar gak? Benar gak? Dapat apa sih uang 3,5 juta dibawa ke rumah sakit? Yang pertama, dapat struk pembayaran. Yang kedua, resep obat. Obatnya diminum enak, beberapa hari efek obatnya habis, penyakitnya terasa, penyakitnya kambuh, masuk rumah sakit, periksa, ngeluarin uang. Mau sampai kapan begitu terus? Ya kalau orang kaya 7 turunan gampang, tapi kalau orang yang pas-pasan seperti kita, bagaimana mau berobat, Bu? Betul apa tidak? Jelas atau henteu? Dan luar biasanya uangnya dibawa ke KHL dengan mengeluarkan Bapak Ibu berapa? 3,5 juta. Apa saja sih keuntungannya? Ada 3. Ada berapa? 3. Yuk diangkat tangannya toh. Ada berapa? 3. Yang pertama, beliau mendapatkan barang yang asli. Yang asli itu dilihat dari mananya? Di belakang bandulnya ada tulisan label KHL, nggak ada lafaz Allah, jadi bisa dibawa ke kamar mandi, nggak tepuk tangan. Yang kedua, karena dapat yang asli, sehingga beliau bisa nempel 24 jam, bisa
bisa sehat bukan setahun 2 tahun, tapi bisa sehat seumur hidup. Tepuk tangan sekali lagi dong. Yang ketiga, beliau dapat apa? Pahala. Jawab Bu sama sampean semuanya. Loh, kok bisa gitu ya? Keuntungan yang ketiga, beliau dapat pahala. Oh, kok bisa? Jelas bisa. Uang yang beliau keluarkan 3,5 juta masuk ke KHL Ciparai sama pimpinan kami Mr. Son tidak disalahgunakan. Uang tersebut tidak masuk kantong beliau, dikumpulkan. Untuk apa Pak Samsul? 1. Bayar sewa gedung. 2. Bayar listrik setiap bulan. 3. Bayar karyawan gajinya setiap bulan. Semuanya dapat dari mana? Beliaulah salah satu donatur KHL yang mengeluarkan rezekinya untuk bawa pulang 1 set kalung gelang Super Dana Ultra, tapi uang tersebut sama pimpinan kami dimanfaatkan untuk menolong Bapak Ibu semuanya yang terutama tidak mampu, benar-benar tidak mampu, setidaknya bisa terapi gratis setiap hari. Tepuk tangan dong yang meriah. Itu alasannya kenapa KHL bisa gratis. Uang dari masyarakat dikembalikan ke masyarakat. Ibaratkan perusahaan ini adalah memanusiakan manusia yang mampu menolong yang tidak mampu. Ada omongan begini, iya itu orang yang beli orang kaya. Punten Bu, kalau beli orang kaya kenapa harus ngumpulin uang dari pemberian anak sama cucu Bu? Pikir dong secara logika. Orang-orang yang rata-rata bawa pulang Super Dana Ultra itu hampir rata-rata orang yang tidak mampu. Di sini banyak yang mampu, tapi kalau saya nggak, ibaratkan nggak maksa ya orang nggak pengen Bu. Kecuali saya maksa itu nggak boleh. Orang yang mampu terus nggak pengen ya mau diapain lagi? Biarin. Biar kebutuhan masih. Biar kebutuhan masih. Betul nggak? Betul. Apakah beliau orang kaya? Beliau bukan orang kaya harta, tapi beliau adalah orang yang kaya hati, memikirkan masa depan kesehatannya. Supaya apa? Beliau punya ini supaya suatu saat KHL sudah nggak ada, beliau aman, sudah punya dokter pribadi, sudah punya alat supaya bisa menemani sisa hidup beliau sampai akhir hayat seumur. Tepuk tangan dong yang meriah. Apakah keputusan beliau salah? Betul. Benar apa salah? Benar. Makanya Bapak Ibu, bagusnya kalau seperti ini, bagusnya ditiru apa tidak? Tiru. Saya berdoa sama Bapak sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga jangan salah ambil keputusan. Mudah-mudahan sama seperti beliau, memutuskan sesuatu buat kesehatan tidak akan ada ruginya. Toh buat investasi jangka panjang. Bukan dipakai setahun 2 tahun tapi dipakai seumur. Betul apa tidak? Betul. Mama, sekarang Mama sudah resmi punya dokter pribadi. Tapi nanti Mama saya akan jelaskan cara-caranya ya Mah ya. Sekarang Pak Samsul mau tanya sama Mama, senang nggak sekarang sudah terwujud, terkabulkan keinginan Mama? Senang sekali. Senang sekali. Punten dan mohon maaf sama Mama, saya tanya sama Mama. Rencananya nanti di rumah mau dipakai Mama apa nanti anak-anak Mama juga mau nanti pakai juga? Anak saya sendiri aja. Kalau bisa fokus ke saya dulu Pak Samsul, kan saya yang butuh. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Pinter banget beliau ini, cerdas. Sakitnya saya. Kan saya yang sakit Pak Samsul. Anak-anak saya kalau saya sehat kan anak saya juga senang. Kalau saya sakit kan anak-anak ikut menderita. Berarti keputusan beliau ini Bapak Ibu benar apa salah? Beliau termasuk cerdas apa tidak? Ibu, coba berikan pesan-pesan buat Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau semisal ada rezeki seperti Ibu, lebih baik uangnya tetap disimpan atau lebih baik kita keluarkan untuk bawa pulang dokter pribadi. Berikan pesan-pesan, awali dari salam terlebih dahulu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada rezeki silahkan bawa pulang Super Dana Ultra 24 jam. Berubah yang ada, mudah-mudahan ada rezekinya. Tetap semangat. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang limpah. Amin amin ya robbal. Tepuk tangan dong yang meriah. Berarti Bapak Ibu bisa terapi gratis dibantu sama
Ayo bareng-bareng mengucapkan seperti ini. Terima kasih banyak Ibu Salama sudah bantu kami semua. 1, 2, 3. Semoga mati kita semua. Tepuk tangan dong yang meriah. Kalau hanya sekedar terima kasih kurang afdal kalau belum panjat doa. Mumpung ini ba'da zuhur, siapa tahu dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Bapak Ibunya, mudah-mudahan Ibu Salama sekeluarga diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya, ditambah rezekinya, dilancarkan usahanya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dijauhkan dari mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mama, para ulama berbicara, apabila yang mendoakan lebih dari 40 orang, itu pasti doa yang barusan kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Mama mengeluarkan uang 3,5 juta, ini menjadi ladang pahala karena Mama ibaratkan sedang investasi uang tersebut untuk menolong banyak orang. Tidak akan sia-sia. Selama KHL masih ada, pahala, pundi-pundi pahala akan terus mengalir ke Mama, sehingga Mama setiap hari akan memanen pahala berkat uang yang dikeluarkan. Tapi Allah dibalikan, selain nanti ibu bapak, ibu Salama dapat sehat, tapi sekaligus dapat pahala karena beliaulah yang menolong kita semuanya, sehingga bapak ibu bisa terapi gratis setiap hari. Perusahaan ini loh Bu yang disebut dengan terapi gratis, yang mampu menolong yang kurang mampu. Tapi percayalah, yang di sini itu bukan tidak mampu, semuanya sedang berusaha untuk menemukan jalan keluar supaya juga punya dokter pribadi buat jaga-jaga kesehatan seumur hidup. Hambanya Allah itu tidak ada yang tidak mampu, semuanya tergantung niat dan usaha. Ya saya yakin orang-orang di sini sedang berusaha. Saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan usaha Bapak Ibu dipermudah semuanya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat.